Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semua kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Samsul Hidayat dan di video sebelumnya saya sudah upload podcast dengan seorang anak muda mahasiswa UIN Banten dengan buku pertamanya yaitu Mahasiswa Maha Susah. Nah, saya pastikan teman-teman harus nonton dulu karena di situ ada banyak hal yang nggak pernah kita temui mungkin ya di kehidupan sehari-hari apalagi dan juga di dunia akademis. Karena kali ini pembahasannya mungkin sedikit sama ya karena ini sama-sama dari aktivis juga, seorang alumni mahasiswa dari salah satu kampus ya di Serang, Banten. Beliau adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya dan juga banyak belajar dari beliau apalagi di bidang keorganisasian. Kita mau tanya-tanya seputar organisasi, bisnis dan juga kesibukan beliau ini apa. Oke, jangan lewatkan video ini, tonton sampai selesai agar tidak ada salah paham. Karena salah paham itu nggak enak teman-teman. Oke, check it out. Teman-teman semua, sekarang saya sudah bertemu dengan orang yang akan menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini, tepatnya di Serang, dan kita coba ngobrol-ngobrol santai di sini. Apa ya namanya, kalau misalkan kita podcast mungkin terlalu serius ya, tapi kita ngobrol sambil mencari sesuatu yang bermanfaat tentunya ya. Kita tanya dulu. Kalau saya biasanya manggilnya Tum karena dia adalah salah satu senior di organisasi saya waktu itu di Himpunan Mahasiswa Gunung Sari, dan sampai saat ini saya manggilnya masih Tum, Ketum ya. Silakan Tum, perkenalkan dulu namanya siapa, kesibukannya apa? Nama Irwan Herdian SE, cuma di teman-teman pegalangan aktivis ataupun sekarang kanan bisnis selalu bilang saya adalah Irwan Bungsu. Alhamdulillah kesibukan hari ini masih tetap sama, saya masih dalam ruang lingkup organisasi yang memang hari ini masih saya jalani, yaitu di Ormas, di Pemuda Pancasila. Terus saya masih mengurus bisnis kecil-kecilan saya, yaitu saya sudah buka tempat usaha yang memang notabene bergerak di dunia limbah perindustrian yang ada di Kabupaten Serang. Ya, aktivitas sehari-hari sekarang saya mungkin pagi sudah berangkat ke tempat usaha saya di Cikande. Saya paling selalu tiap hari silaturahmi ke perusahaan-perusahaan untuk mencari mitra dalam bidang limbah di perusahaan yang memang belum dikelola oleh perusahaan. Maka saya ambil alih untuk ya lumayanlah sedikit-sedikit saya merintis usaha di bidang limbah. Ya paling kalaupun ada waktu senggang, mungkin saya juga masih beraktivitas di Ormas, di organisasi, yaitu di Pemuda Pancasila yang alhamdulillah hari ini masih membawa saya untuk terus belajar berorganisasi. Oke, berarti selain di usahanya, beliau juga masih selalu menyempatkan diri untuk aktif di Pemuda Pancasila ya? Ya. Salah satu organisasi yang mungkin besar ya di Ya. Kabupaten Serang. Kang Irwan, selain Pemuda Pancasila, organisasi apa yang sekarang lagi digeluti lah, yang sedang aktif-aktifnya gitu? Ya, untuk saat ini saya masih di Pemuda Pancasila. Paling hari ini masih sering diskusi-diskusi kecil lah sama teman-teman, khususnya di mahasiswa, baik di kampus maupun di Kecamatan Gunung Sari, yang alhamdulillah masih saya pantau lah teman-teman untuk terus belajar berorganisasi. Oke, Kang Irwan, dari tahun berapa dan kenapa alasan Kang Irwan ini terjun ke dunia organisasi? Saya masuk organisasi itu kurang lebih tahun 2009. 2009. Saya masuk organisasi pertama kali saya kuliah di salah satu kampus di Serang. Organisasinya apa tuh kalau Saya boleh? pertama kali masuk itu di UKM Kesenian. UKM Kesenian. Ya, namanya UKM Raskal kalau UKM di Raskal. kampus. Nah, kebetulan saya diajak teman waktu itu untuk masuk ke organisasi yang memang saya dulu dari SMP sampai SMA itu non organisasi. Oh iya. Tapi alhamdulillah saya diajak oleh teman saya dulu, dan sampai detik ini saya sudah mulai merasakan bagaimana manfaat saya untuk berorganisasi. Oke.
Jadi dari tahun 2009 waktu itu memang SMP SMA belum bergelut di dunia Ya. organisasi, dan saat kuliah 2009 itu udah mulai pertama ya. Ya. Menurut Kang Irwan, kira-kira apa sih arti dari organisasi versi Kang Irwan sendiri? Nah, organisasi menurut saya adalah satu sebuah wadah kita untuk belajar, baik menggali potensi, baik kita mencari wawasan yang lebih luas, karena menurut saya ilmu organisasi ini tidak ada di ilmu kuliah ataupun sekolah manapun. Baik speaking ataupun kita ilmu-ilmu tentang organisasi, baik politik pun diajarkan dalam ilmu organisasi. Menurut saya organisasi itu adalah satu wadah yang memang tempat kita untuk menimba ilmu lebih dalam lagi, tempat kita untuk berkreasi, menggali potensi, dan yang jelas menambah saudara, teman, dan relasi kita ke depan gitu. Kalau yang saya ambil itu adalah wadah untuk bagaimana kita menuntut ilmu di luar daripada dunia akademis tentunya teman-teman. Oke, selanjutnya manfaat yang sekarang kepake gitu ya dari organisasi, tentunya kan banyak, dua lah. Saya minta dua manfaat yang sekarang Kang Irwan rasakan gitu. Ya, selama saya berorganisasi dari 2009 maaf, sampai detik ini saya masih berorganisasi, banyak justru manfaat yang saya rasakan. Ya, mungkin salah satunya adalah saya dulu orangnya memang itu paling parno ketika suruh ngomong di depan. Oh, gitu. Saya itu speakingnya kurang, tapi ketika saya berorganisasi, Kang Samsul, alhamdulillah kalau sekarang suruh ngomong itu nggak mau berhenti. Oh, itu gitu. manfaatnya. Iya, siap, Speaking siap. saya agak sedikit percaya diri mau bicara di depan dan yang lainnya. Yang kedua, saya memang asli orang kampung. Saya asli orang Gunung Sari, rumah saya di pelosok. Siapa sih yang kenal sama Irwan? Tapi alhamdulillah ketika saya masuk di dunia organisasi, sedikit orang di Kabupaten Serang ini sudah mengenal siapa Irwan Bungsu itu. Siap. Justru poin yang saya ambil adalah manfaat berorganisasi ini adalah memperbanyak keluarga dan jaringan bagi saya. Siap. Siap. Untuk saat ini. Ya itulah, kalau berbicara manfaatnya menurut saya itu lebih banyak. Banyak Tapi banget, gitu ya. spesifik bagi saya, dua hal itu yang menjadi kebanggaan saya dan menjadi manfaat yang lebih baik dan yang lebih hebat lah dalam organisasi. Siap. Oke, kebanyakan kan mahasiswa-mahasiswa khususnya yang baru nih ya, yang baru pertama kali masuk, itu kan biasanya kalau untuk organisasi ini kan banyak benturan. Jadi ketika Kang Irwan berproses dalam dunia organisasi dan juga di perkuliahan, itu strateginya membagi waktunya seperti apa gitu? Ya, ini Kang Samsul perlu menjadi pertanyaan dan jawaban yang harus kita jawab. Ini sebenarnya adalah dilema semua teman-teman mahasiswa yang hari ini mau belajar, mau berproses dalam organisasi. Terkadang mereka adalah bagaimana tujuan inti kita untuk kuliah adalah belajar, Betul. bukan berorganisasi. Kita intinya adalah untuk belajar, kuliah selesai dapat gelar kita kerja. Siap. Nah, itu intinya. Ketika kita beres sekolah nih, beres SMA, pikiran kita kuliah adalah satu, yaitu kejar ilmu setinggi-tingginya, dapat ijazah, kita selesai kerja. Tapi hari ini pertanyaannya adalah apa strateginya ketika memang antara organisasi dengan kuliah. Nah, hari ini perlu kita kasih tahu ke teman-teman bahwa organisasi adalah tempat kita belajar di luar dari lingkungan akademisi. Nah, akademisi hari ini kan memang sudah ada jadwalnya, ada yang kuliah pagi sampai sore, ada sore sampai malam kan gitu. Nah, hari ini menurut saya adalah tetap intinya kejar dulu akademisinya. Karena orang tua kita dan pertama kali kita mau kuliah adalah bagaimana menuntut ilmu di perkuliahan. Sisanya organisasi menurut saya itu tinggal teman-teman bagaimana mengatur waktunya ketika senggang waktu, karena di organisasi tidak memaksa. Kalian harus jam sekian sampai jam sekian harus di organisasi. Yang penting kita harus balance. Didahulukan dulu akademisnya, baru kita sisanya ke organisasi. Siap. Manfaat dari organisasi untuk kewirausahaan atau ke bisnis yang sekarang jalan itu apa tuh? Yang paling menonjol. Tadi sudah saya sampaikan di awal Kang Samsul bahwa salah satu manfaat saya berorganisasi adalah saya memperbanyak relasi. Nah, hari ini alhamdulillah usaha yang saya geluti hari ini memang saya sedang konsen di urusan limbah di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Nah, alhamdulillah kebanyakan
orang-orang yang sekarang perusahaan bermain limbah ini adalah notabene banyak orang-orang aktivis. Nah, ketika memang kita berbicara secara bahasa aktivis ini tidak jauh relasi itu akan terbangun. Dan alhamdulillah kawan-kawan kami yang dulu sama-sama berjuang di organisasi, tanpa kita sadar kita ketemu di bisnis kecil-kecilan ini. Banyak lah, menurut saya inti dari berorganisasi ada bagaimana kita memperbanyak mitra baik ketika kita belajar maupun ketika kita selesai di akademisi dan di organisasi. Mitra paling terbanyak ketika kita berorganisasi menurut saya. Siap. Kemudian selanjutnya ini kan udah ya, kita ke antara organisasi dan juga bisnis, kemudian juga saat berorganisasi dan mungkin sampai saat ini juga masih berorganisasi, satu hal yang paling menyedihkan yang pernah dirasakan saat berorganisasi itu apa kira-kira? Tantangan lah, lebih ke tantangan. Dalam hal yang menurut saya menyedihkan ya, dalam berproses bagaimana kita belajar berorganisasi adalah kita tidak bisa menikmati kehidupan sehari-hari seperti remaja pada umumnya. Karena kesibukan. Ya, karena itu Kang Samsul. Kalau remaja pada umumnya kita kuliah, nongkrong, happy, kan gitu ya, kerja dan yang lainnya. Tapi kita kalau berorganisasi kita tiap waktu ditempa untuk bagaimana kita berdiskusi, kita ngobrol, kita bagaimana membahas tentang keadaan kebijakan pemerintah dan yang lainnya. Bedanya itu hal menurut saya yang sedih. Yang paling penting adalah ketika orang sudah punya gaji, kami masih belum punya gaji. Kita masih merintis berorganisasi gitu. Itu hal-hal menurut saya tantangan terberat saya. Mampu tidak saya melewati hal-hal itu. Tapi nyatanya sampai saat ini mampu. Alhamdulillah sampai detik ini saya bisa melewati proses itu dan alhamdulillah bagi saya sudah bisa sedikitnya mencapai apa yang dulu belum pernah saya rasakan. Siap. Memang teman-teman, saya sangat tahu ya, kebetulan ini adalah salah satu orang terdekat saya, senior yang selalu intens ketika saya butuh hal-hal yang sifatnya apa yang namanya masukan lah gitu kan. Karena memang saya kenal beliau juga itu berawal dari salah satu organisasi dan sampai saat ini saya menjadi seperti apa ya namanya, seperti konsultan kehidupan saya mungkin begitu ya. Sejauh ini selama tahun 2020, kira-kira ini kan channel ini kan membahas ya, lebih fokusnya membahas tentang bedah buku teman-teman. Kira-kira berapa buku yang pernah dibaca di tahun 2020 ini? Alhamdulillah, dalam walaupun sempat kesibukan beberapa waktu ini, baik saya kemarin juga alhamdulillah sedang mengurusi politik di Kabupaten Serang di Pilkada, baik ngurusin usaha saya, masih sempat saya baca buku ya. Alhamdulillah, walaupun baru satu atau yang tahun ini hampir 2 buku selesai. Tapi kebanyakan saya baca bukunya online. Online ya, siap. Lebih senang menurut saya gitu. Karena memang ya, silakan. Kita tuh paling baru 2 buku, hampir 2 buku selesai lah untuk saya baca gitu. Siap. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang belum punya buku secara fisik, ini kan sekarang kan dunia kan udah modern banget, jadi bisa lihat PDF dan lain-lain lah. Nah, targetan untuk tahun 2021 kira-kira berapa buku nih yang akan dibaca, dan tentunya kan berkaitan dengan organisasi dan juga bisnis. Berapa nih kira-kira? Saya sih punya target tahun depan maksimal saya harus baca di 5 buku. 5 buku. Yang lebih memang saya ingin menguasai tentang ilmu bisnis. Nah, bisnis baik secara wirausaha di limbah ataupun yang lainnya, saya sedang fokus baca buku di situ. Siap. Target saya sih 5 buku tahun depan harus sudah selesai. Selain daripada organisasi dan juga bisnis, ternyata beliau juga adalah salah satu orang yang paling berpengaruh ya di dunia politik, tentunya di Kabupaten Serang. Nah, kemudian kemarin juga saya juga tahu banget gitu kan, beliau adalah salah satu orang yang mungkin di Pemuda Pancasila ini kan disorot lah gitu ya, dan kemudian juga banyak memberikan kontribusi kepada organisasi dan juga politik yang ada di Kabupaten Serang. Nah, pertanyaan saya, kira-kira perjalanan politik di Kabupaten Serang itu menurut Kang Irwan ini seperti apa nih kira-kira? Ketika kita berjalan, Kang Samsul, saya sih bareng dengan beliau juga sama ngurusin politik itu kan, Samsul ya. Menurut saya Pilkada 2020 ini ada tantangan terberat kita, tantangan terbesar sejarah berpolitik di negara kita di masa pandemi yang memang dipaksakan untuk tetap ada pilkada. Menurut saya adalah
pencapaian terbesar kita adalah saya apresiasi kepada seluruh petugas baik dari tingkat Bawaslu, KPU sampai sejajaran di KPPS yang luar biasa. Mereka siap berkorban, mereka siap mau, bahasa kita adalah tidak takut tertular pandemi COVID-19 ini demi bagaimana menjalankan secara baik pilkada yang ada di Kabupaten Serang. Nah, menurut saya pemimpin hari ini yang terpilih sebagai pemimpin baik di Kabupaten Serang atau dimanapun, ini harus menjadi tolak ukur yang luar biasa bagi kami, khususnya adalah pemenang pilkada di masa pandemi adalah pemimpin yang memang lebih bagaimana dia lebih mengetahui kondisi masyarakatnya hari ini. Karena ya kita sudah melihat lah, pandemi ini sudah bukan lagi hanya isu di Kabupaten Serang. Ini kan udah luar biasa. Menurut saya ini adalah tonggak sejarah politik di negara kita di Indonesia ketika pandemi dipaksakan untuk terus berlangsung pilkada serentak se-Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Serang. Ya kami harap pemimpin yang hari ini terpilih atas pilkada 9 Desember kemarin menjadi pemimpin yang amanah dan lebih mengetahui, lebih hebat lah untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Siap. Kemudian yang selanjutnya ini kan ada, jadi di samping dia ngurusin, dia juga salah satu mantan ketua Panwas ya, Bawaslu atau Panwas itu? Panwas tingkat kecamatan, dan kebetulan saat itu juga saya sebagai anggota dari panitia penyelenggara pemilihan Pilpres waktu itu ya. Nah, oke lah, kalau misalkan berbicara mengenai politik mungkin banyak faktor ya. Tadi salah satunya adalah COVID-19, tapi kita berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, ini juga tantangan terbesar untuk menghadapi, maksudnya gini, untuk membagi waktu antara organisasi, bisnis, dan juga politik. Kemudian kita kan ada keluarga nih, apalagi Kang Irwan ini sudah punya satu anak gitu kan, dan sangat sangat menurut saya sangat apresiasi sekali. Jadi gimana cara ngebagi waktunya nih untuk keluarga nih, Kang Irwan nih? Iya, kalau saya gini Kang Samsul, walaupun memang sampai detik ini di weekend pun saya kadang-kadang masih ngurus di organisasi. Tapi prinsip saya adalah ketika saya sekarang walaupun sibuk di bisnis, sibuk di politik ataupun di organisasi, tapi saya juga tidak menghilangkan bahwa saya punya keluarga. Yang memang itu juga mereka yang memang harus dibahagiakan. Jangan sampai karena kesibukan kita, kebahagiaan mereka dirampas oleh kita kan gitu. Oh, ini juga cocok ya buat mereka para organisator ya, benar. Jadi tetaplah keluarga di tempat nomor satu. Bagaimanapun perjalanan kita hari ini, sesibuk apapun hari ini, inti dalam pikiran kita adalah bagaimana keluarga tetap bahagia. Siap. Kalau untuk membagi waktu, saya yakin kawan-kawan semua juga sudah paham lah. Siap. Untuk membagi waktu. Jadi masing-masing punya metode, punya cara untuk bagaimana berbagi waktu untuk keluarga, untuk politik, organisasi dan lain-lain lah ya. Nah, oke. Sekarang conclusion ya, pesan terakhir untuk para pembaca, karena kan saya yakin nih untuk para pembaca konten Samsul Hidayat tentunya kan banyak kalangan ya. Terutama saya lihat dari grafik data penonton saya untuk channel Samsul Hidayat ini kan untuk generasi milenial 30, 20 sampai 30 lah. Nah, ini pesan-pesan untuk Kang Irwan, untuk mereka nih, dari Kang Irwan kira-kira apa nih? Baik di organisasi ataupun di bisnis atau di hal-hal lain. Ya, justru saya pertama mengucapkan terima kasih pada Kang Samsul yang luar biasa menurut saya. Saya tahu betul perjalanan beliau dari menjak jadi guru honorer sampai hari ini, jadi menurut saya udah melebihi dari saya. Sekarang pembisnis handal, sekarang sudah jadi, menurut saya sering bawain jadi narsum di setiap kegiatan apa. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Bagi saya, bukan pesan, bagi saya adalah sedikit saya berbagi pengalaman pada khususnya teman-teman mahasiswa, teman-teman kalangan pemuda yang memang menurut kami belum berkesempatan berkuliah atau di akademisi. Jangan patah semangat, karena proses tidak harus kita di akademisi, belajar tidak harus kita di perkuliahan. Dimanapun tempat kita, yang penting ada kemauan, niat yang kuat dan tekad, insya Allah apapun yang ingin teman-teman lakukan ini akan tercapai. Contoh ini Kang Samsul. Waduh, jadi nggak enak saya. Kalau teman-teman tahu,
dulu itu kalau mau ngomong aja susah. Iya betul ini Pertama kali saya ketemu beliau ini adalah ya menurut kita ABG yang kekinian lah. Guru honorer, doyan motor-motoran. Siap. Tapi beberapa tahun ini alhamdulillah bahkan dia sudah berumah tangga. Ini pencapaian yang luar biasa menurut saya hari ini. Nggak beda jauh dari Kang Samsul, nikmati prosesnya, jalani apapun yang terjadi. Kalau hari ini kita belum mencapai, tetap nikmati karena proses tidak akan pernah berkhianat terhadap hasil. Saya masih meyakini, senior saya selalu bilang, nikmati prosesnya karena hasil tidak akan pernah berkhianat pada proses. Saya masih meyakini itu. Maka teman-teman jangan patah semangat, baik yang sekarang sedang kuliah, selesaikan S1-nya. Jangan telat, harus kuliah tepat waktu, selesai. Bagi teman-teman yang hari ini tidak berkesempatan kuliah ataupun sekolah yang lain, jangan patah semangat karena hidup bukan ditentukan di bangku kuliah. Tapi hidup ditentukan bagaimana teman-teman hari ini mau atau tidak berubah hidup teman-teman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa, ini sangat powerful sekali teman-temannya. Jadi banyak hal sekali yang hari ini khususnya saya dapatkan gitu kan. Poin terakhir yang saya ambil bahwa untuk belajar kita tidak harus di dunia perkuliahan atau di dunia akademis, tapi banyak wadah yang bisa membuat kita lebih aktif ya di entah itu di kemudaan, entah itu di masyarakat dan juga bahkan ke jenjang politikus kan orang-orang ya. Nah, terima kasih Kang Irwan atas berbagi ilmunya di sini. Terus terang aja saya sangat apresiasi karena memang banyak hal. Sebenarnya banyak ya yang ingin saya tanyakan, cuma karena waktu ya. Jadi kita tuh udah agenda lama ya, karena memang beliau juga ada kesibukan, saya juga ada kesibukan. Kadang beliau yang bisa, saya nggak bisa. Kadang saya bisa, beliau nggak bisa. Nah hari ini saya pergokin langsung ke rumahnya dan alhamdulillah ada gitu kan, walaupun tadi sempet nunggu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tetapi ada power dan juga ilmu baru untuk menambah tentunya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.